Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Tolong disiapkan teman-temannya. Duduk siap, baca doa mulai. Baca doa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir sebelumnya? Ada, Bu. Siapa? Fitri sakit. Firda sakit. Baik. Kita doakan semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran biologi seperti biasanya. Amin. Oke. Pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi. Coba, apa sih yang terlintas dalam pemikiran kalian ketika mendengar kata reproduksi? Melahirkan ya, Bu. Ya, Menstruasi. ya. Apalagi? Pembuahan, Bu. Ya, ada lagi? Hormon. Ya, betul. Ada lagi? Pengeluaran sel telur. Ya, betul. Betul ya. Jadi semua komponen-komponen tersebut merupakan dari sistem reproduksi. Nah, tujuan kita mempelajari sistem reproduksi ini adalah diharapkan agar peserta didik dapat menganalisis, mendeskripsikan, dan juga menjelaskan terkait organ-organ dan fungsi dari sistem reproduksi, serta membedakan organ reproduksi pria dan juga wanita. Setelah Ibu menjelaskan materi nanti, kalian akan diberikan sebuah lembar kerja yang mana mengidentifikasi bagian-bagian dari alat reproduksi baik wanita maupun pria yang telah diberi nomor ya. Lalu setelah itu kalian disuruh untuk mendiskusikan di depan mengenai hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kelompoknya kita bagi dua kelompok ya. Kelompok satu di baris pertama, kelompok dua di baris kedua. Ini untuk Nah, tadi udah disebutkan ya oleh teman-teman kalian bahwa hal-hal yang terkait dengan alat reproduksi manusia seperti melahirkan, menstruasi, hormon-hormon, sel sperma, sel telur, dan yang lainnya. Di sini kita akan mempelajari mengenai organ reproduksi manusia karena Ibu rasa waktunya tidak akan cukup untuk membahas semuanya, jadi kita bagi menjadi dua pertemuan. Oke, sistem reproduksi ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup kita semua. Sistem reproduksi ini bagaikan mesin yang penting bagi tubuh manusia untuk melestarikan ataupun memperbanyak keturunannya. Mesin-mesin ini itu menghasilkan sel kelamin untuk melakukan reproduksi yang mana dikendalikan oleh hormon dari kelenjar endokrin. Nah, perbedaan antara alat reproduksi pria maupun wanita ini sangat terlihat jelas ya, karena keunikan mereka itu dilakukan untuk cara mereka dalam reproduksi. Yang pertama, ini Ibu ada poster ya. Apakah terlihat dari sini? Apa kurang terlihat? Tulisan. Baiklah. Baiklah. Kalau segini terlihat tidak? Terlihat. Benar? Oh. Kalau di sini gimana? Lihat semuanya? Terlihat. Oke. Jadi kita yang pertama akan membahas mengenai alat reproduksi pria. Sebelumnya kalian di SMP kan sudah belajar mengenai sistem reproduksi. Nah, pada pria itu biasanya mereka mengalami pubertas pada usia berapa? Ada yang tahu? Ya, tapi ada jawaban lain? 13. Ya, jadi pada umumnya atau normalnya itu laki-laki mengalami pubertas pada usia 9 sampai dengan 12 tahun, yang mana mereka itu sudah mulai memproduksi sel-sel kelamin dan juga hormon-hormon kelamin seperti testosteron. Testosteron ini berfungsi untuk perkembangan dan juga pada reproduksi.
alat reproduksi pria ini mencakup dari bagian luar dan juga bagian dalam. Alat reproduksi pria bagian luar diantaranya ada testis. Bisa dilihat di sini ada gambar testis. Testis ini bentuknya bulat ya, sedikit lonjong seperti telur. Dan jumlahnya itu sepasang atau ada dua. Kemudian ada saluran-saluran reproduksi. Saluran reproduksi yang pertama itu ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran yang menempel pada skrotum dan ada pada setiap masing-masing skrotum. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran tempat untuk bergeraknya sperma dari testis menuju ke vesicula seminalis. Kemudian ada uretra. Kita sudah tahu ya bahwa uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan urin. Namun pada alat reproduksi pria itu uretra sekaligus untuk sebagai tempat untuk keluarnya sperma saat ejakulasi. Kemudian ada kelenjar-kelenjar pada alat reproduksi pria. Yang pertama ada vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini itu menghasilkan cairan yang bening, agak kekuningan, mengandung enzim-enzim dan zat-zat yang berguna untuk sebagai energi bagi sperma. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan kelamin bening yang mengandung sedikit asam. Kemudian ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini bisa terlihat di sini. Di model juga ada ya. Kelenjar Cooper ini fungsinya adalah untuk menetralkan urin yang basah di dalam uretra. Kemudian ada alat reproduksi pria bagian luar, terdiri dari skrotum dan juga penis. Skrotum ini merupakan kulit pembungkus testis yang mana fungsinya itu untuk melindungi testis. Jadi dia itu dapat mengatur suhu yang sesuai untuk perkembangan sperma. Yang mana ketika udaranya cukup dingin, skrotum itu akan mengkerut. Ketika udaranya cukup panas atau lebih panas, dia itu akan meregang atau iya. Kemudian yang kedua ada penis tadi ya. Penis ini merupakan organ yang utama karena dia ini berfungsi ketika masa kopulasi dan juga sebagai tadi ya sama seperti uretra untuk mengeluarkan sperma. Nah, untuk alat reproduksi tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kita lanjut ya. Dari tadi kita sudah menyebut sperma. Nah, bagaimana sih sperma itu terbentuk? Jadi, sperma itu terbentuk melalui proses yang namanya spermatogenesis. Bisa dilihat di modul, ada gambarnya. Nah, spermatogenesis ini pada awalnya berbentuk spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian setelah mengalami proses meiosis, dia akan berubah menjadi spermatosit primer yang sifatnya masih diploid. Kemudian setelah ini ya gambarnya. Nah, setelah itu dia akan mengalami meiosis 2 untuk menghasilkan spermatosit sekunder. Jadi spermatosit primer ini membelah menjadi spermatosit sekunder sehingga dia itu bersifat diploid atau haploid kalau satu. Haploid ya, betul ya. Kemudian setelah melakukan tahap-tahap tadi, dilanjutkanlah tahap meiosis 2 yang mana spermatosit sekunder ini membelah diri lagi menjadi masing-masing jadi 2 sehingga jumlahnya menjadi 4. Sifatnya juga sama ya, masih haploid dan menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini melakukan diferensiasi sehingga terbentuklah sperma. Ya. Jadi di sini ada ya. Nih, sperma atau spermatozoa. Dia ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian kepala, terdiri dari akrosom, nukleus, dan juga sentriol. Untuk bagian tengahnya ada mitokondria, dan juga di bagian ekor atau flagelnya itu ada aksonem. Jadi si flagel ini tuh membantu sperma saat dia berenang menuju ke sel telur. Nah, untuk alat reproduksi pria dan spermatogenesis ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup baik. Kita lanjut ke sistem reproduksi pada wanita.
Nah, sistem reproduksi pada wanita ini umumnya sama ya, organnya itu terdiri dari organ bagian dalam dan juga organ bagian luar. Namun, kompleksitas sistemnya itu terletak pada organ-organ khusus yang berperan dalam pembentukan sel telur, penerimaan sperma, kehamilan, dan juga kelahiran. Sistem reproduksi ini dikontrol oleh hormon-hormon yang diproduksi dalam kelenjar endokrin, sama ya seperti pada alat reproduksi pada pria. Namun di sini itu yang mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan juga persiapan tubuh untuk kehamilan. Nah, untuk alat reproduksi pada wanita, bagian dalamnya itu yang pertama ada vagina. Vagina ini fungsinya adalah sebagai jalan lahir atau sebagai tempat untuk melakukan kopulasi. Kemudian ada cervix. Cervix ini adalah leher rahim, bagian yang menghubungkan antara vagina dan juga uterus. Kemudian ada uterus. Uterus ini fungsinya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa kehamilan. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini merupakan sel telur. Nah, ini bisa dilihat ya, ovarium itu bentuknya seperti ini, terdiri dari berbagai folikel tempat menempelnya sel telur. Kemudian untuk saluran reproduksinya, pada alat reproduksi wanita itu ada tuba fallopi atau ovidum. Jadi tuba fallopi ini tuh sebagai tempat pergerakan atau perpindahan ovarium dari ovarium ini, sel telurnya tuh kan berasalnya dari ovarium, kemudian dia akan bergerak melalui tuba fallopi ke uterus. Untuk alat reproduksi bagian dalam terdiri dari labia mayora dan labia minora. Jadi labia ini itu merupakan lapisan atau lipatan di dalam vagina. Fungsinya itu untuk melindungi bagian luar. Nah, perbedaannya kalau labia mayora itu lebih lebar dan berada di luar, sedangkan labia minora ini lebih dalam. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini merupakan seperti benjolan yang mana dia itu, kenapa tertawa Dina? Ya, jadi klitoris ini mengandung banyak sel syaraf yang mana dia itu sangat sensitif ketika disentuh ataupun terkena rangsangan, dia itu sangat sensitif ya, akan menimbulkan respon. Kemudian ada himen atau selaput darah. Nah, selaput darah ini merupakan lapisan pelindung juga yang mana terdiri dari sangat banyak pembuluh darah. Kemudian ada lubang vagina. Nah, lubang vagina ini sebagai tempat masuk atau keluarnya janin atau bayi, kemudian juga sebagai tempat masuknya kopulasi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai alat reproduksi wanita? Jadi yang buat menstruasi sama pipis itu beda, Ibu? Beda. Jadi kalau untuk menstruasi itu sama dengan untuk kita melahirkan, yaitu ada di lubang vagina, sedangkan untuk pipis itu ada di uretra, di bagian atas, di bagian tengah-tengah antara klitoris dan juga lubang vagina, gitu ya. Nah, kan kalau tadi pada alat reproduksi pria itu terjadi spermatogenesis, kalau pada alat reproduksi wanita itu terjadi yang namanya oogenesis. Oke, boleh dilihat dulu gambarnya ya. Sudah dibuka? Nah, oogenesis ini sama ya, hampir sama seperti spermatogonium untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu indung telur atau oogonium ini bersifat diploid. Kemudian setelah melewati tahap mitosis, dia akan menjadi oosit primer yang mana sifatnya juga masih sama diploid. Setelah itu dia akan membelah dalam proses meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang mana menghasilkan oosit sekunder ini ukurannya lebih besar daripada badan polar yang pertama. Nah, mereka akan melakukan tahap meiosis sehingga menghasilkan yang tadinya oosit sekunder menjadi ovum, terus badan polar pertama ini menjadi badan polar yang kedua. Nah, tanpa fertilisasi, oosit sekunder ini tuh tadi ya sebetulnya akan mengalami yang namanya degenerasi. Jadi selama proses ini tuh oosit diselubungi oleh folikel dalam ovarium yang memberikan nutrisi dan dukungan untuk perkembangannya. Nah,
Ada yang mau bertanya sebelumnya? Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, apakah cukup dimengerti? Ya, baik. Tolong dikerjakan latihan satunya. Untuk kelompok 1 kebagian alat reproduksi apa? Nah, berarti kelompok 2 alat reproduksi pada perempuan ya. Silakan isi. Silakan. Sini terlihat teman-teman. Jadi yang kelompok 2 itu organ reproduksi pada wanita. Terima kasih untuk Farid. Tolong beri aplaus ya, Pak. Nah, tidak terasa ternyata waktu kita sudah hampir habis ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah reproduksi merupakan hal yang penting bagi makhluk hidup untuk memperlangsungkan kehidupannya dengan cara memperbanyak ataupun mempertahankan keturunannya. Alat reproduksi itu ada 2 jenis, ada alat reproduksi wanita dan juga pria. Pada wanita dan pria itu memiliki alat reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Untuk pria, alat reproduksi luarnya itu berupa skrotum dan penis. Kemudian bagian dalamnya itu ada apa tadi? Ya. Kemudian untuk kelenjarnya itu ada vesicula seminalis, ada kelenjar Cooper dan juga kelenjar prostat. Sedangkan salurannya itu ada epididymis, uretra dan juga vas deferens. Kemudian pada saat proses pembuatan sperma itu terjadi spermatogenesis yang mana spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer, kemudian berubah menjadi spermatosit sekunder dan juga menjadi sperma. Kemudian yang kedua ada alat reproduksi wanita bagian dalam, terdiri dari ovarium, vagina, tuba fallopi, uterus dan juga cervix. Untuk bagian luarnya ada labia mayora, labia minora, klitoris, lubang vagina, selaput darah dan juga apa? Uretra. Untuk pembentukan sel telur atau ovum dinamakan oogenesis, yang berasal dari oogonium diubah menjadi oosit primer, kemudian diubah lagi menjadi oosit sekunder, dan terakhir menjadi ovum dan juga badan polar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hormon-hormon yang berperan dalam alat reproduksi, kemudian menstruasi, kehamilan, atau bisa kita sebut sebagai fertilisasi, dan juga kelainan dari alat reproduksi. Mungkin cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa baca-baca dulu ya untuk materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.